Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep untuk ide jualan kembali, yaitu mini marmer cake dari bahan yang sederhana, dan juga di sini aku menggunakan minyak kelapa. Nah, seperti apa proses cara pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak terus untuk videonya. Oke, ini adalah bahan yang aku gunakan. Jadi buat kalian yang nanti kurang jelas, silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana aku tulis lagi. Bahan yang aku gunakan di sini ada susu bubuk, lalu juga ada tepung terigu pro sedang, gula pasir. Nah, ini yang bikin beda, aku menggunakan minyak kelentik kelapa merek Leti. Kalian sering bertanya, kok minyaknya bening sekali seperti air? Nah, ini rahasianya. Aku menggunakan minyak kelentik kelapa merek Leti. Lalu juga ada telur, SP atau ovalet, margarin cair, lalu juga ada maizena. Lalu mixer terlebih dahulu untuk telur, SP serta gula pasir hingga putih kental berjejak. Kurang lebih waktunya 5-7 menit. Nah, untuk memasukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung sekaligus. Nah, setelah kental seperti ini, lalu akan aku masukkan untuk tepung terigu, maizena, susu bubuk. Sedikit demi sedikit, lalu mixer kembali dengan menggunakan kecepatan medium. Lalu masukkan untuk margarin cairnya. Margarinnya harus benar-benar yang sudah suhu ruangan ya, jangan yang masih hangat. Dan juga masukkan untuk minyak kelentik kelapa merek Leti. Nah, ini yang bikin beda ya, karena aku menggunakan minyak kelapa murni, dan itu nanti akan berefek ke aroma daripada cake ataupun kue yang kita buat. Aromanya sangat harum kelapa asli, karena memang minyak kelentik Leti ini terbuat dari sari kelapa murni. Selanjutnya ambil beberapa sendok, kurang lebih antara 4-5 sendok, dan akan aku campur dengan 1 sendok makan bubuk coklat. Selanjutnya semua pindahkan atau masukkan ke dalam plastik piping bag supaya memudahkan kita saat nanti menuang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang berdiameter 8 cm yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin. Jadi loyangku berbentuk seperti ini ya. Nah, ini untuk adonannya, adonan putih dan juga
coklat, aku masukkan ke plastik piping bag terlebih dahulu supaya mudah nanti saat menuang ke dalam loyang kita yang mini atau mungil. Oke, selanjutnya akan aku semprotkan ke dalam loyang. Nah, di sini untuk oven tangkringnya sudah harus kalian nyalakan ya, supaya panasnya nanti bisa merata ke dalam seluruh oven. Jadi 10 menit sebelum adonan masuk sudah harus kalian panaskan untuk ovennya. Nah, terlebih dahulu akan aku semprotkan yang putih sedikit saja dulu. Lalu di atasnya kasih yang berwarna coklat. Tutup kembali di atasnya dengan putih atau adonan yang putih. Jangan sampai penuh ya, tapi 3/4 bagian saja dari loyang karena nanti untuk cake kita ini akan mengembang. Lalu ambil tusuk sate, aduk-aduk agar di bagian coklat yang di tengah bisa tercampur di tengah, atau bisa juga di atasnya begini kita beri atau disemprotkan lagi untuk yang berwarna coklat. Lalu gunakan tusuk sate, lalu berikan motif di atasnya dengan melingkar-lingkarkan tusuk sate seperti ini, supaya nanti ada motif di atasnya seperti kita kalau membuat marmer yang berukuran besar. Dan juga resep ini bisa loh kalau kalian mau tuang ke loyang yang lebih besar, gunakan loyang berukuran 16 cm. Selanjutnya oven dengan menggunakan oven tangkring atau juga bisa dengan menggunakan oven listrik. Oven selama 30 menit dengan menggunakan api yang sedang. Jangan dibuka tutup. Setelah matang lalu biarkan hingga dingin. Selanjutnya nanti akan kita keluarkan dari loyang. Nah, aroma daripada cake ini sangat wangi ya, karena kita menggunakan minyak asli yaitu minyak kelapa Leti. Nah, setelah dingin akan aku keluarkan dari loyang, dan untuk satu resep ini menghasilkan 12 cup marmer mini ya. Nah, ini aku menjualnya dengan harga per cupnya atau per loyang kecil diameter 8 cm ini kalau di Jogja seharga Rp3.000. Nah, ini bisa sebagai isian snack box loh. Jadi kalian nanti bisa variasikan dengan menu yang lainnya. Nah, seperti ini kalau sudah siap untuk di packing, bisa di packing dengan menggunakan plastik mika atau bisa juga kalian alasi dengan kertas roti. Mini marmer cake buatanku kali ini aromanya sangat wangi karena aku menggunakan tambahan minyak klentik kelapa murni merek Leti. Jadi benar-benar dibuat dari kelapa asli tanpa bahan tambahan apapun juga serta tanpa bahan pengawet, sehingga menghasilkan minyak klentik yang sangat bening, kaya manfaat juga, dan juga aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk khasiatnya sendiri daripada minyak klentik Leti ini yaitu untuk melancarkan persalinan bagi wanita hamil, untuk perawatan rambut, untuk membersihkan kulit kepala bayi, untuk pijat, urut ataupun kerokan bagi yang suka kerokan, lalu mengatasi lecet terutama daerah selangkangan, membersihkan puting bagi ibu menyusui, melembabkan kulit kering dan kulit kaki yang pecah-pecah, serta meringankan luka bakar
baik terkena sengatan oven, minyak goreng ataupun kompor. Nah, jika kalian berminat untuk membeli minyak klentek lekti ini, silahkan langsung WA aja ke nomor 081388449021. Nah, nanti jika kalian ingin memesannya, untuk nomornya biar lebih jelas akan aku tulis di kolom deskripsi ya. Jadi kalian cek di sana, kalian bisa pesan dan juga tanya-tanya manfaatnya apa aja nanti akan dijawab langsung oleh owner. Silahkan saja hubungi ke nomor WA tersebut. Untuk minyak klentek lekti ini juga bisa untuk masakan, untuk menumis ataupun juga untuk menceplok telur, karena ini termasuk juga dengan olive oil yang kaya manfaat dan juga sehat tentunya untuk tubuh, tidak menimbulkan tumpukan kolesterol. Demikian tadi untuk resep mini marmer cake dari aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep yaitu pie buah puding. Ini juga bisa kalian jual ya untuk isian snack box atau mungkin dijual bijian. Nah, seperti apa proses pembuatan dan tipsnya? Simak terus videonya. Bahan serta takaran sudah aku tulis lengkap, jadi bagi kalian nanti yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi ya, nanti aku sertakan di sana. Pertama aku akan siapkan terlebih dahulu bahan untuk kulit pie. Jadi di sini aku menggunakan tepung terigu pilih yang pro rendah, lalu margarin, maizena, kuning telur, gula pasir serta nanti air 2 sendok makan. Campur semua bahan menjadi satu, ada tepung terigu, kuning telur, gula pasir, maizena serta margarin. Lalu aduk hingga tercampur rata, jangan sampai kalis ya mengaduknya, hanya cukup sampai tercampur rata saja. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu akan aku kempal-kempalkan untuk adonannya. Nah, di sini kalau adonannya masih agak sedikit jatuh-jatuh, tidak melekat, maka tambahkan air ya. Airnya sedikit saja yaitu 2 sendok makan. Nah, kalau sudah, lalu siapkan untuk cetakan pie yang sudah dioles dengan menggunakan margarin. Dan ambil kurang lebih 30 gram ya beratnya, dan ratakan ke semua permukaan daripada cetakan pie, lakukan hingga semuanya selesai. Untuk saran dari aku, kalian gunakan gula halus ya, boleh gula pasir yang kalian blender, karena tadi aku kelupaan jadi gula pasirnya lupa nggak aku blender. Nah, tipsnya yang benar yaitu gunakan gula pasir yang di blender atau gula halus, supaya nanti hasil daripada kulit pie-nya itu tidak ada bintik-bintik gulanya. Karena ini tadi aku kelupaan, jadi kalian bisa rubah ya untuk resepnya ini, gunakan gula halus.
Nah, kalau sudah semuanya tercetak, lalu tusuk-tusuk dengan menggunakan sendok garpu ya untuk di bagian paling dasar daripada kulit pie supaya tidak bergelembung nanti saat kita oven. Kalau sudah akan aku oven dengan menggunakan oven tangkring selama 30 menit dengan api yang sedang. Kalian juga bisa ya mengoven dengan menggunakan oven listrik. Lalu setelah 30 menit akan aku biarkan hingga kulit pie-nya dingin, baru nanti akan aku keluarkan dari cetakan. Setelah kulit pie-nya dingin lalu akan aku keluarkan dari cetakan. Nah, ini adalah efek gula pasir tidak aku blender atau tidak aku haluskan, jadi di kulitnya ada bintik-bintik gula pasirnya. Silahkan kalian nanti blender ya untuk gulanya. Selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk fla, ada air, kuning telur, gula pasir, susu bubuk, maizena, serta vanili. Untuk maizenanya kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu semuanya campur menjadi satu kecuali maizena ya, karena maizenanya akan kita masukkan saat nanti sudah mendidih. Jadi untuk pengental saja. Lalu masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih kentalkan dengan larutan maizena. Jadi maizenanya tadi berikan sedikit air ya, kurang lebih 2 sendok makan air. Lalu aduk dan gunakan untuk mengentalkan adonan fla atau fla yang kita masak ini. Nah, setelah mendidih lalu kentalkan dengan larutan maizena dan tunggu hingga mengental dan meletup-letup. Kalau sudah, angkat dan siap kita tuang di dalam kulit pie. Tuang kurang lebih 1 sendok makan ke dalam kulit pie. Lalu biarkan hingga setengah dingin. Flanya setengah dingin akan aku siapkan untuk buahnya. Jadi di sini aku menggunakan kiwi, stroberi, anggur dan juga jeruk kaleng. Lalu untuk buah stroberi dan anggurnya kalian bisa potong ya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk anggurnya di sini aku belah menjadi 2 lalu susun di atas fla. Untuk menyusunnya silahkan sesuaikan dengan selera kalian. Lakukan hingga semuanya selesai. Selanjutnya aku akan siapkan bahan puding bening, ada air, bubuk agar-agar tanpa warna, serta gula pasir. Lalu campur semua bahan menjadi satu. Dan masak hingga mendidih. Selanjutnya tuang untuk puding bening di atas buah. Kalian bisa menuangnya dengan menggunakan sendok atau bisa juga kalian kuas dengan menggunakan kuas seperti ini. Lalu biarkan hingga puding beningnya ini mengeras.
Setelah itu baru siap untuk kita packing. Nah, untuk di area Jogja, untuk pai buah ini dijual dengan harga 2.800 sampai 3.000 rupiah. Untuk harga jualnya kalian bisa sesuaikan ya dengan kota kalian masing-masing dan juga jenis buahnya yang kalian gunakan, karena jenis buah yang kalian gunakan itu juga bisa mempengaruhi harga jual. Nah, itu tadi ya untuk cara pembuatan pai buah ala aku serta tips cara penjualannya. Dan untuk kalian yang ingin mencoba membuat resep pai buah ini dan juga menjual, aku doakan semoga lancar dan laris manis. Oke, demikian saja resep aku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack pencuci mulut ya. Ini cocok banget untuk ide jualan atau mungkin untuk sajian saat berkumpul dengan keluarga. Namanya puding cincau, dari bahan yang sangat sederhana. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan membuat untuk cincaunya ada 400 ml air ya. Lalu masukkan juga untuk 3 sendok makan gula pasir. Jangan terlalu manis ya, untuk cincaunya mau dibuat plain juga boleh. Tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly rasa cincau. Kemudian tambahkan setengah sendok makan bubuk agar-agar ya, pilih yang tanpa warna. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian angkat, lalu tuang ke dalam cetakan ya. Aku di sini menggunakan cetakan loyang ukuran 7x21 cm yang sudah dibasahi dengan menggunakan air. Kemudian biarkan hingga mengeras atau dingin. Nah, setelah mengeras ataupun sudah dingin seperti ini ya, kemudian potong-potong dadu kecil-kecil aja semuanya. Oke, kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini aku akan siapkan air 300 ml ditambahkan dengan 150 gram gula jawa. Ini fungsinya untuk melarutkan gula jawanya ya. Masak dengan menggunakan api yang sedang hingga gulanya larut. Kalau sudah larut kemudian saring supaya kotoran di dalam gula jawa atau gula merahnya itu tidak ikut. Selanjutnya siapkan kembali wadah, tuang 300 ml air gula tadi. Lalu di sini akan aku tambahkan dengan susu UHT sebanyak 500 ml. Tambahkan juga di sini dengan 1 bungkus bubuk agar-agar ya, pilih yang tanpa warna.
Lalu tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly, ini juga yang tanpa warna. Dan yang bikin rasanya mantap yaitu tambahkan dengan 2 sendok makan whipped cream. Aku menggunakan whipped cream bubuk ya. Kalau tidak ada boleh di skip, tapi saran dari aku gunakan whipped cream ini ya, karena akan mempengaruhi daripada rasa dan juga aroma pudingnya. Jadi rasanya itu lebih enak dan juga wangi gitu. Nah, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk ya, supaya tidak gosong di bagian dasarnya. Karena tekstur dari puding ini sangat kental, jadi rawan gosong di bagian dasar. Oke, setelah mendidih seperti ini, kemudian siapkan cup. Ini aku menggunakan cup berukuran 100 ml air ya. Kemudian ambil 1 sendok sayur untuk puding susu. Nah, untuk satu resep ini menjadi 12 cup ya, dengan ukuran per cupnya 100 ml. Kalau sudah dituang semua, lalu biarkan hingga setengah kaku. Nah, setelah setengah kaku seperti ini, kemudian masukkan untuk puding cinconya ya, kurang lebih 2 sendok makan ke dalam cupnya. Untuk sisa puding susu tadi yang masih ada di panci, nanti kalau sudah dingin bisa dipanaskan kembali ya saat mau dituang di atas puding cinco, supaya bisa menempel nanti lapisan bawah dengan lapisan atasnya. Setelah semua puding cincau masuk, kemudian tuang ya sisa puding susu, kurang lebih 1 sendok sayur juga. Jadi kalau sudah dingin boleh dipanaskan lagi hingga mendidih ya untuk puding susunya. Baru setelah itu dituang di atas puding cincau. Nah, lalu kalau sudah biarkan hingga dingin. Boleh disimpan di kulkas, jangan ditutup dulu ya kalau belum dingin, supaya tidak mengembun atau berembun, dan juga supaya tidak cepat basi untuk pudingnya. Kalau masih panas langsung ditutup, itu rawan akan basi. Di suhu ruangan untuk puding ini bisa bertahan maksimal 2 hari, kalau di kulkas bisa bertahan sampai 1 mingguan ya. Oke, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Seperti ini ya, di suhu ruangan, baru nanti disimpan di kulkas. Nah, ini sudah dingin, tadi aku masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 2 jam. Dan teksturnya sudah mengeras, baru bisa ditutup ya. Tampilannya sangat unik dan juga cantik, rasanya pun juga mantap banget. Ini kalau untuk ide jualan, harganya silahkan aja tentukan sendiri ya. Kalau perkiraan dari aku harganya 2,5 sampai 3.000. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal yang kalian keluarkan dan juga tentunya kota kalian masing-masing. Nah, di sini kalau diberikan stiker seperti ini lebih cantik dan juga lebih menarik ya. Sekarang aku akan mencoba satu supaya kalian bisa mempunyai gambaran untuk rasanya ya. Jadi rasanya itu manis, gurih, dan juga wangi dari whipped cream, serta rasa cinconya itu sangat khas. Jadi ini enak banget, cocok untuk hidangan saat
berkumpul dengan keluarga ataupun untuk ide jualan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara memasak atau membuat puding cincau ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.